Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin kita sudah mempelajari ayat yang penting dan urgent untuk segera diketahui. Antara lain adalah ayat 111 dari surah Al-Baqarah yang isinya pernyataan orang Yahudi bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, atau tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Lalu Allah berfirman, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Siapa yang bilang bahwa hanya Yahudi saja yang bisa masuk surga dan hanya Nasrani saja yang bisa masuk surga? Kata Allah, katakanlah Muhammad, ya, Qul ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad kepada kedua kelompok golongan manusia tadi, datangkanlah burhan kalian, hujjah kalian, keterangan kalian, penjelasan kalian. Kalau dalam kamus bahasa Arab Indonesia, burhan diartikan bukti. Datangkanlah bukti dari kitab Allah, Taurat atau Injil yang menerangkan bahwa hanya Yahudi dan Nasrani saja yang bisa masuk surga. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Nah, lalu Allah berfirman menanggapi omongan orang Yahudi dan orang Nasrani yang menyatakan hanya mereka saja yang akan masuk surga. Pada ayat 112 ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala bahkan kalau dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan bahkan laisa kama kultum, tidak seperti yang kalian ucapkan wahai orang Yahudi dan orang Nasrani, bahwa hanya kalian yang bisa masuk surga menurut persangkaan kalian. Walakin akan tetapi, kata Allah, bala bahkan yang benar bukanlah seperti yang kalian katakan, akan tetapi. Jadi bala diartikan bala akan tetapi gitu. Tetapi man aslama, orang yang telah menyerahkan wajhahu, dirinya, lillahi, kepada Allah. Man aslamu wajhahu lillah, maksudnya man akhlasa dinahu, barang siapa yang telah mengikhlaskan agamanya, wa amalahu, dan amalannya, ya, mengikhlaskan lillah, kepada Allah. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Jadi yang dimaksud dengan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah adalah orang yang sudah mengikhlaskan agamanya. Dalam beragama dia ikhlas menjalankan agamanya, atau mengikhlaskan amalannya. Jadi orang yang beramal ikhlas. Orang yang beramal Islam itu orang yang aslama wajhahu lillah. Orang yang aslama wajhahu lillah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, adalah orang yang dalam beragama ini dia hanya menyembah Allah saja. Nah, kalau Yahudi kan masih menyembah Uzair, Nasara masih menyembah Isa Al-Masih, ya enggak termasuk dong. Makanya Allah menyatakan bala man aslama wajhahu lillah,
Dan siapa saja, ya, man siapa saja, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang Majusi, mau orang Muslim, mau orang Hindu, Buddha, Konghucu dan ateis atau komunis sekalipun, kalau dia aslama wajhahu lillah, mau menyerahkan dirinya kepada Allah dalam pengertian melaksanakan agamanya ikhlas karena Allah, melaksanakan amal-amal semuanya karena Allah. Wa huwa muhsin, dan dia orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik kata Ibnu Abbas adalah orang yang berbuat baik fil qauli wal fi'li, di dalam ucapan dan perbuatan. Jadi ucapannya baik, perbuatannya baik, itu orang yang muhsin. Kata tafsir Ibnu Abbas. Yang betul ini. Walaupun nanti ada yang lainnya yang menerangkan muhsin itu siapa itu orang yang muhsin. Kalau satu orang muhsin, kalau banyak muhsinun atau muhsinin. Ya. Jadi dan dia orang yang berbuat baik dalam ucapan dan perbuatan, falahu, maka untuk dia, untuk orang itu tadi, ajruhu, ganjarannya, sawabuhu, ya, ajruhu sawabuhu, balasan amalnya, inda rabbih, di hadapan Rabbnya, di hadapan pemeliharanya. Balasan pahala orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat baik itu ada di hadapan Allah balasannya, bukan di dunia sini. Ya, makanya berulang-ulang saya sampaikan, kita tiap hari rajin ke masjid, sholat, rajin ngaji. Pulang ke rumah, yang cari duitnya susah ya tetap cari duitnya susah, yang cari duitnya gampang ya tetap gampang, yang sedang-sedang saja ya sedang-sedang saja. Sepertinya enggak ada pengaruh apa-apa kelihatannya. Ya. Yang punya hutang ya tetap punya hutang, enggak bisa nyaur-nyaur atau enggak mau nyaur-nyaur. Ya. Karena balasan amalan kita itu tidak di dunia ini, di hadapan Allah sana. Inda rabbihi, di hadapan pemeliharanya, Rabbnya, Tuhannya, yaitu fil jannati, di surga sana. Balasan orang yang berbuat baik dan balasan orang yang bertauhid atau menyerahkan diri hanya kepada Allah dan beramal juga hanya karena Allah, itu balasannya di jannah sana. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka. Wala khaufun alaihim, ya, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada ketakutan atas mereka. Tidak takut bagaimana? Maka kata Ibnu Abbas, mereka tidak ada rasa takut bihuludin, dengan masuk neraka. Mereka tidak ada rasa takut bahwa mereka akan masuk neraka, enggak punya rasa takut akan masuk neraka. Itu maksudnya begitu. Ya, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, ya ini mereka tidak takut masuk neraka. Ini tafsir Ibnu Abbas loh. Nanti tafsir yang lain agak beda dikit, ya. Kemudian walahum yahzanun, dan tidaklah mereka akan bersedih. Tidak akan bersedih, tidak akan susah. Ya ini maksudnya tidak akan susah bidhihabil jannah, karena hilangnya atau dengan sebab hilangnya surga, hilangnya kesempatan masuk surga. Enggak ada rasa sedih. Nah, di mana nanti di akhirat sana, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak sekali manusia yang ketakutan. Walaupun waktu di dunia dia tidak pernah takut dan tidak takut kepada siapapun, karena dia berkuasa sekali, bukan maha kuasa. Kalau yang maha kuasa cuma Allah. Karena dia berkuasa sekali seperti Fir'aun. Tidak ada yang dia takuti. Kepada Musa pun dia tidak takut. Malah ngejek Nabi Musa. Musa, Tuhanmu katanya di atas sana. Aku mau lihat. Kau pengen lihat Tuhanmu kayak apa sih? Itu dia suruh rakyatnya bikin piramid. Piramid itu loh yang di Mesir sekarang masih ada bekasnya. Itu dibikin atas perintah Fir'aun supaya dia bisa naik terus ke tangga-tangga sampai lihat Tuhannya Musa kayak apa sih gitu. Ya. Terus ini tafsir Ibnu Abbas. Kadang-kadang kita belok ke tafsir Jalalain. Nah, ini tafsirnya orang NU ini ya. Kemudian kata
Tafsir Jalalain, akan tetapi atau bahkan bukan orang Yahudi dan Nasrani yang akan masuk surga, bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani yang akan masuk surga kata mereka, kan begitu kan? Kata Tafsir Jalalain, bahkan atau akan tetapi yadkhulul jannata, akan masuk surga juga ghairuhum, selain mereka, selain orang Yahudi dan Nasrani. Siapa itu yang akan masuk surga selain mereka? Yaitu man aslama wajhahu lillah, orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Menyerahkan wajhahu, dirinya. Di sini wajah kalau terjemah bebas, terjemah aslinya adalah wajahnya. Orang yang telah menyerahkan wajahnya maksudnya menyerahkan dirinya. Nah, dalam bahasa Arab yang namanya wajah ini dimuliakan. Ya. Orang Arab tuh senang kalau ada orang ketemu terus ngelus-ngelus jenggotnya yang panjang itu, senang. Itu penghormatan gitu. Ya, kembali ke sini ya. Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, apa maksudnya menyerahkan dirinya? Kata Tafsir Jalalain, yaitu inqada li amrihi. Bener lagi, Mas apa jenenge? Udah, angqada apa? Angqada ya. Itu dari angqada. Tenane loh. Itu dari kata naqada. Naqada itu tunduk, menyerahkan diri. Tapi wazannya af'ala, jadi angqada. Ya, benar angqada. Jadi nanti dibaca ingkoda juga bisa. Ini ada yang bacanya ingkoda, intakoda bukan ingkoda ya, angkoda. Jadi barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yaitu angkoda, dia tunduk, dia menyerah ya. Li amrihi, kepada perintahnya, dia tunduk kepada perintah Allah. Wa khassal wajha, kata Imam Jalalain, dan Allah menyebut secara khusus diri manusia dengan menyebut wajah. Li'annahu, karena dia wajah itu asraful a'dha, paling mulianya anggota tubuh. Jadi menurut kayak kebiasaan orang Arab, anggota badan yang paling mulia itu wajah. Ya memang benar juga ya. Perempuan-perempuan itu wajahnya kalau ada jerawat saja bingung sudah itu. Kulit putihnya mulus, ada bercak hitam aja bingung dia. Pergi ke salon kecantikan, tolonglah ini dihilangkan nih bercaknya ini. Oh mahal loh Bu biayanya. Enggak apa-apa sudah. Berapa sih? 2 juta. Ada saya uang 2 juta sudah. 2 juta ngilangin bercak. Masya Allah. Jadi balaman aslamu wajhahu lillah, dan barang siapa yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, yaitu tunduk kepada perintahnya. Terus fa ghairuhu aula. Nah, ini tambahan aja. Wa huwa muhsin, dan dia orang yang berbuat baik. Nah, kalau tadi di dalam tafsir Nabi dikatakan orang yang berbuat baik adalah orang berbuat itu dalam ucapan dan perbuatan, fil qauli wal fi'li, gitu kan? Nah, kalau di sini wa huwa muhsinun, dan dia orang yang berbuat baik. Muhsinun diterangkan oleh Ibnu Abbas, Jalalain dikatakan muwahhidun, orang yang mau maha esakan Allah, yang bertauhid, yang menauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Banyak bahwa Tuhan itu cuma satu, nggak ada 2, nggak ada 3, nggak apalagi banyak. Koalisi Tuhan itu nggak ada, persekutuan Tuhan itu nggak ada. Ya, Tuhan itu satu, tunggal. Ya, wa huwa muhsinun, dan dia orang yang bertauhid gitu.
Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni tunduk kepada Allah dan menjalankan perintahnya serta meninggalkan larangannya, dan dia bertauhid. Kalau enggak bertauhid, ya tidak termasuk, syaratnya ada 2 kok. Ya. Balaman aslamu wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Syarat itu masuk surga itu ada 2 menurut ayat ini. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia orang yang bertauhid. Ya. Falahu ajruhu inda rabbih, maka untuk dia balasannya di hadapan Tuhannya. Maksudnya sama. Thawabu amalihi, balasan amalannya, pahala amalannya, al jannatu adalah surga. Jadi balasan orang yang beriman dan beramal soleh itu surga. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih. Jalalain menerangkan apa kalimat ini? Fil akhirah, di akhirat nanti. Ya, ini sama dengan tafsir Ibnu Abbas tadi. Orang yang selama hidupnya menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi dia tidak menyerahkan dirinya kepada presiden, enggak. Kan ada orang yang menyerahkan dirinya kepada presiden. Saya manut nurut jenengan Pak Presiden. Pokoknya senopo mau sendika dawuh. Kalau orang Jawa bilang begitu. Saya tunduk kepada Bapak, apa Bapak perintahkan, saya siap. Sini siap terus. Masuk neraka siap begitu. Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik, yaitu orang yang bertauhid dan dia tunduk kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, di akhirat nanti, fil akhirati, di akhirat itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini tafsir Jalalain. Nah, tafsir yang berikutnya ini ada lagi, Pak. Tafsir kecil-kecil aja yang kita pelajari, yang ringan-ringan, ya. Balaman aslama wajhahu lillah, gitu kan? Akan tetapi atau bahkan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Maksud kalimat ini tadi yakni laisal amru ala tamannau. Tidaklah perkara masuk surga itu tidaklah ala berdasarkan atas tamannau, apa yang mereka angan-angankan. Balil hukmu, bahkan ketetapan itu, hukum atau ketetapan orang siapa yang bisa masuk surga, ketetapan itu adalah lil Islam, kepunyaan ajaran Islam. Hanya ajaran Islam saja yang bisa membawa manusia ke surga. Itu keyakinan Islam begitu. Yang bilang bukan orang Islam, yang bilang Allah sendiri. Ya, bukan saya yang ngomong, Allah sendiri yang ngomong ini, Allah yang berfirman nih. Man aslama wajhahu lillah. Ya, tidaklah perkara itu seperti yang mereka sangka. Akan tetapi keputusan itu adalah untuk Islam. Wa akhbara ta'ala, dan mengabarkanlah Allah Ta'ala annal jannata, bahwa surga itu innama, sesungguhnya ada lain, dia itu lil mu'minin, hanya untuk orang yang beriman. Surga itu untuk orang yang beriman. Lah orang yang beriman itu siapa? Nih saya tunjukkan ayatnya supaya tidak ngantuk. Baca ini Al-Quran ini mumpung bulan Ramadan. Nih di surat 49 ada ayat yang menyatakan siapa itu orang yang beriman. Jelas sekali di sini ayatnya. Di ayat yang ke-15 14 itulah kurang lebihnya. Nih 15. Nih innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, ini
Ulaika humus shadiqun. Ini lho Pak, ayat salah satunya yang bunyinya innamal mu'minuna. Nanti ada ayat lain yang bunyinya innamal mu'minuna tapi bukan ini. Tapi di sini yang jelas tegas-tegas menerangkan bahwa innamal mu'minuna sesungguhnya tiada lain orang-orang yang beriman, ya. Innamal mu'minuna, ya. Terus innamal mu'minuna, innama sesungguhnya tiada lain al mu'minuna yang namanya orang-orang beriman adalah alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman billahi kepada Allah wa rasulihi dan beriman kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang sebelum beliau. Tsumma kemudian keimanan mereka lam yartabu, tidaklah keimanan yang ragu-ragu. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu kepada agama kita, Pak. Tidak boleh ragu-ragu kepada ajaran Islam. Bahwa hanya Islam yang bisa membawa manusia ke surga, itu kita nggak boleh ragu. Yakin, harus yakin. Saudara tidak mau kepada Islam, jangan harap masuk surga. Siapa yang bilang? Allah sendiri yang bilang, bukan kita, bukan manusia, bukan saya. Sesungguhnya orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan mereka tidak ragu-ragu. Ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Wajahadu dan mereka mau bersungguh-sungguh, mereka mau berjihad. Oh, berjihad Pak, berjihad artinya bersungguh-sungguh. Temen kata guru saya, tenanan. Mereka bersungguh-sungguh berjihad ya, bi amwalihim dengan harta-harta mereka. Ya, wa anfusihim dan dengan diri-diri mereka fi sabilillah, mereka letakkan harta dan diri mereka di jalan Allah. Jadi kita punya harta kita habiskan di jalan Allah. Itu yang benar. Di jalan Allah, di jalan yang baik-baik, digunakan untuk yang baik-baik, untuk beli yang baik-baik. Ya, diri diletakkan di jalan Allah, ditempatkan di jalan Allah, juga begitu diri ini kita bawa ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah tuh ridho kalau kita jalan kaki ke masjid. Senang melihat orang jalan kaki ke masjid. Ya bukan jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil termasuk juga itu loh. Kalau dulu naik onta tuh. Jadi orang yang berjalan menuju masjid itu Allah senang sama mereka. Nah, orang beriman itu mengorbankan dirinya dan hartanya di jalan Allah. Lalu Allah tutup firman-Nya dengan kalimat ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya itulah mereka orang-orang yang benar, imannya benar. Itu, ini orang beriman yang seperti itu. Kembali ke sini tadi, kita kan sedang bicara tentang orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, itu yang akan masuk surga. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Faqala, maka karena itu Allah Ta'ala berfirman, bala bahkan, ya ini maksudnya laisal amru ala tamannau, tidaklah perkara masuk surga itu berdasarkan angan-angan mereka, bal akan tetapi al hukmu lil Islam, ketetapan atau hukum itu bagi Islam. Ya, ketetapan masuk surga atau tidak itu milik al-Islam, bukan milik al-Yahudi, bukan milik an-Nasara. Jadi kata Allah, bala bahkan man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maksudnya akhlasa dinahu lillah, sama dengan tafsir jalan lain tadi. Wa huwa muhsinun, ini enggak ada tafsirnya. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Ya, maka untuk mereka balasannya di akhirat.
wa huwa muhsinun, dan mereka itu orang yang berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka untuk dia balasannya ada di hadapan Tuhannya. Usah diruwet nih. Iya mau iki. Nah, gini aja deh. Nah, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak akan bersedih ala dunya, di atas dunia ini. Jadi ada dua tafsir memang. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu ada pengertiannya, orang yang beriman, calon penghuni surga, yaitu orang yang beriman, mereka itu tidak ada rasa takut di akhirat, dan tidak ada rasa takut dan tidak bersedih di akhirat, di mana di saat itu semua orang, kebanyakan orang pada merasa takut masuk neraka, dimasukkan ke neraka, dan bersedih kalau sampai dimasukkan ke neraka. Itu banyak orang seperti itu. Orang beriman tidak ada rasa seperti itu di akhirat. Tapi ada tafsir lain juga. Orang beriman itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih di dunia ini. Masya Allah. Ini yang berat tafsir kayak begini nih Pak. Orang beriman itu tidak punya rasa takut di dunia ini. Gak ada yang dia takuti kecuali Allah. Dan tidak ada yang dia sedihin. Masya Allah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain-lainnya dikatakan wala khaufun alaihim, dan mereka tidak ada rasa takut atas mereka, ya ini terhadap hal-hal yang akan datang, apa yang akan terjadi di dunia ini, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa bersedih terhadap hal-hal yang sudah lalu di masa lalu di dunia ini. Jadi orang beriman itu sifatnya seperti itu Pak. Menghadapi masa depan itu tidak takut, dan menghadapi masa lalu tidak sedih. Yang sudah berlalu ya sudah, walaupun itu menyedihkan, berlalu sudah diterima, itu sudah ketetapan Allah. Walaupun kalau kita secara manusiawi, secara naluriah manusia, ya kita tetap sedih. Kalau kita ingat orang tua kita yang sudah meninggal, aduh bapak ibu sudah meninggal, aku belum sempat berbuat baik kepada bapakku, pada ibuku. Istriku bunda udah meninggal, kata Zidan. Tuh. Sedih. Sampai enggak boleh aku ngomong. Enggak boleh meninggal, enggak boleh bilang meninggal. Bunda udah meninggal, enggak boleh bilang begitu. Ya. Itu manusiawi. Rasul aja kadang-kadang bersedih beliau. Beliau itu ditinggal istrinya Khadijah, walaupun sudah dapat istri baru, gadis pula, cantik pula, beliau tetap ingat sama Khadijah dan nangis. Kalau mengingat Khadijah, disebut-sebut Khadijah di hadapan Aisyah. Aduh sayangnya Khadijah meninggal ya, marah Aisyah. Apa sedikit-sedikit Khadijah, sedikit Khadijah. Aku ini apa? Ya kayak orang zaman sekarang itulah. Khadijah, Aisyah tuh pernah kayak begitu loh kepada Rasul. Yang diingat Khadijah aja. Akuin loh, ada di hadapanmu ini loh aku. Itu sifat naluriah wanita yang diduakan. Ya wajar. Nah kalau menduakan wanita itu boleh, walaupun yang diduakan marah-marah, muring-muring, bantingi gelas, bantingi piring, dobrak pintu, mungkin pergi dari rumah. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau menduakan Allah, oh masuk neraka sampai ya. Dimarah betul-betul oleh Allah. Makanya kalau mau menduakan istri itu dibaik-baiki dulu istri pertama itu, dibaik-baiki, diambil hatinya sampai rempelannya diambil kalau perlu itu. Nah, ini perumpamaan aja, biar pada nggak ngantuk gitu loh. Oh pada tegang semua gitu ini. Jadi tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih atas mereka orang-orang beriman di dunia ini. Nah, kalau tafsir ini, kesimpulan kitab tafsir yang modern ini, ahli-ahli tafsir ini berkumpul. Ini banyak ahli-ahli tafsir, tapi yang hidup di masa sekarang, bukan ahli tafsir dari kalangan sahabat, tabiin, tabi'ut tabiin, bukan.
dari kalangan orang ahli tafsir di masa kini, tapi di Saudi sana, ya, di Mekah Madinah sana. Mereka menyimpulkan seperti ini. Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu mereka terangkan, innama sesungguhnya tiada lain, yadkhulul jannata akan masuk surga kullu man setiap siapa saja, setiap orang yang akhlasolillah, dia telah mengikhlaskan kepada Allah, mutawajjihan ilaihi, menghadapkan dirinya kepada Allah saja. Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah itu hanya menghadapkan dirinya kepada Allah saja. Waktu sholat itu dia betul-betul serius, dia khusyuk betul-betul. Ketika sudah berdiri di hadapan di kiblat, menghadap kiblat, itu dia sudah sungguh-sungguh, sudah enggak ada pikiran duniawi, sudah enggak ada. Mestinya kita begitu. Tapi belakangan ini Pak ya, kalau sholat maghrib itu baru selesai adzan, la ilaha illallah, aku baru makan 1, 2, 3, 4, 5 emplokan itu belum selesai. Allahu akbar, astagfirullahaladzim, minum aku terpaksa. Astagfirullah, keselak-selak aku. Aku lihat ini orang-orang sudah pada siap, belum, anak-anak masih pada geruk-gerukan gitu ambil air wudhu di situ. Astagfirullahaladzim. Ini aku serba salah ya. Ngasih tahu suruh cepat ngimaminya. Ya masalah juga, enggak paham dengan maksudku ini. Astagfirullah. Cepatnya cepat banget. Yang aku maksud cepat tuh ya tetap tumakninah. Jangan kita baru Allahu Akbar, imamnya takbir, Allahu Akbar ruku. Makmum kan enggak boleh ruku sebelum imam. Imamnya ruku dulu, ku gitu. Allahu Akbar gini, ku gitu, ruku. Baru makmumnya bergerak, Allahu Akbar. Ini kita baru Allahu Akbar ruku, imamnya udah berdiri. Sami Allah liman hamidah, baru mengucapkan subh. Aduh, sop kaki kambing ini namanya ini. Astagfirullahaladzim. Apalagi sujud kan lebih lama gerakannya. Allahu Akbar, kalau imam kepalanya belum di tempat sujud, kita nggak boleh turun sujud, nggak boleh. Imamnya sudah sujud dulu, jud gitu, baru kita gerak Allahu Akbar. Nah ini kita baru sampai di tanah baru jud gitu, belum mau subhana rabbiyal a'la 3 kali belum, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili belum, udah bangun Allahu Akbar. Ya Allah, cepatnya kenemenan ini, nggak ada bedanya dengan di luar sana itu. Sampai Buya Yahya yang orang Cirebon itu ditanya sama orang, guru, kalau ada imam sholat tarawihnya cepat sekali baca Al-Fatihahnya, terus makmum bacanya kapan? Baca Al-Fatihahnya kapan? Dia baca alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terus kita baru alhamdulillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allahu akbar. Kuwi jenenge ora salat, Pak. Balapan salat. Itu namanya balapan salat, bukan salat itu. Jangan begitu kita. Ya. Jadi loh ini menghadapkan diri kepada Allah waktu sholat juga begitu. Waktu kita hidup ini loh, kita mau keluar rumah itu kita diajari oleh Rasul. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai Nabi mengatakan, kata hadis qudsi. Ya, kata hadis qudsi itu saya belum pernah baca sendiri teksnya, cuma saya baca di tempat lain, tapi merujuk ke kitab hadisnya yang asli saya belum pernah baca. Ya, itu dinyatakan bahwa kalau ada orang, Allah berfirman, "Hei malaikat, kalau ada orang keluar dari rumahnya dia mengucapkan kalimat seperti itu, jaga dia baik-baik. Jangan sampai ada celaka. Jaga dia ini, orang ini. Dia sudah menyerahkan dirinya kepadaku penuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, ya Allah, aku bertawakal hanya kepadamu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak kemungkaran, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan kebaikan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah.
Ini orang ini sudah pasrah kepadaku malaikat. Jaga dia ya, jangan sampai kecelakaan apa-apa. Begitu kan ya. Kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada sambungannya itu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala alayya au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat kesesatan, wa udallu atau aku disesatkan, au udallu atau aku disesatkan, au ajhalu atau aku berbuat bodoh, au ujhalu au adlima atau aku berbuat zalim, au uzlama atau aku didolimi orang. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au ajhala au adlima au udlama au ajhalu atau aku berbuat bodoh, au yujhala alayya atau aku dibodohin orang, ditipu orang. Jangan sampai ya Allah. Itu begitu doanya. Pulang ke rumah pun masih ada doanya itu. Masuk bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Assalamualaikum. Mengucapkan salam supaya setan yang ada dalam rumah itu keluar, lari. Keluar meninggalkan rumah. Tuh, jadi begitu orang beriman itu setiap hari menghadapkan wajahnya, pikirannya itu selalu kepada Allah, 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 Allah. Masya. Nah, kita sudah seperti itu atau belum? Kalau belum berarti kita belum beriman. Masya Allah, kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Akan tapi akan masuk surga semua orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah dan dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Wa huwa, dan dia ma'adzalika, bersamaan itu pula ikhlasu. Apa ini? Ikhlasuhu. Wa ma'a ikhlasuhu, dan bersamaan dengan mengikhlaskannya dia, yaitu muhsinun. Dia berbuat baik fi ibadatihi, di dalam beribadah kepadanya. Jadi dia membaguskan ibadahnya, itu yang namanya muhsin. Agak beda dengan tafsir yang tadi kan. Muhsin tadi Ibnu Abbas mengatakan baik dalam perkataan dan perbuatan. Kalau Jalalain mengatakan bertauhid. Kalau tafsir yang ini membaikkan dalam beribadahnya. Jadi beribadahnya dibaikkan, sholatnya dibaik-baikkan. Ini mulai nanti malam ya, habis buka puasa dan mau taraweh, tolong yang jaga di luar itu dibagi. Di luar itu cukup 2 orang aja, pintu barat sama pintu timur. Yang satu mengawasi di belakang soft laki-laki ini. Kalau ada anak kecil main-main, selentik kupingnya, cetit. Enggak tahu itu anaknya siapa, biarin aja. Selentik sini kan enggak mati. Begini kan kupingnya nih. Dah. Atau diatur softnya. Anak-anak jangan jajar dengan anak-anak, anak dewasa, gitu, gitu. Itu Rasulullah SAW caranya ngatur soft begitu. Kalau anak-anaknya udah paham semua, di belakang semuanya itu anak-anak. Tapi kalau anaknya masih ada pecicilan, kata orang Jawa, ya, sholat itu gak bisa diem. Padahal kalau dia lihat HP itu diem gitu, bisa diem, khusyuk banget. Temannya ngajak ngomong, ngajak apa gitu. Asik aja dia begini. Tapi kalau lagi salat Pak, jangankan diam Pak. Wastaghfirullahaladzim. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ini tafsir yang terakhir tadi ya. Itu yang akan masuk surga min daripada ai, yaitu taifatun, kana sekelompok yang adalah dia itu. Jadi yang akan masuk surga ya orang yang seperti ini, yang mengikhlaskan agamanya karena Allah, dia memperbaiki ibadahnya, walahu thawabuhu inda rabbi, dan untuk dia balasannya di hadapan Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, yakni fima yastaqbiluna minal akhirah, pada apa yang akan mereka hadapi dari perkara-perkara di akhirat. Dan mereka tidak takut terhadap masa depan, sampai masa di akhirat sana enggak akan takut juga. Ya, walahum yazanun, dan mereka tidak ada bersedih ala ma fatahum minad dunya, atas apa yang mereka luput dari dunia ini, yang mereka tidak dapatkan di dunia ini, luput, enggak dapat, atau ketinggalan enggak dapat. Orang sudah pernah dapat, dia sendiri ketinggalan enggak dapat, dia tidak bersedih. Tidak mendapat bagian dunia, dia tidak bersedih. Itu orang beriman. Masya Allah. Ya. Wahia, dan dia itulah yang ausofu, yang mensifatkan
Dan dia yang sifat-sifatnya ausofu, dia adalah sifat-sifat yang la tatahaqqaqu ba'da muji'an Nabi Muhammad SAW illa fil muslimin. Jadi yang disebut dengan muhsin itu tadi ya orang yang menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itulah yang berhak masuk dalam surga. Itu Pak, bukan yang berdasarkan pengakuannya atau tamaninya, angan-angannya. Surga tidak berdasarkan angan-angan kita, juga tidak berdasarkan angan-angan orang Yahudi, dan tidak juga berdasarkan angan-angan orang Nasrani. Tidak. Surga itu yang menentukan Allah. Nah, supaya kamu bisa masuk surga, Allah kasih tahu ini loh jalannya. Aslama wajhahulillah wa huwa muhsin. Dah, itu aja kuncinya. Ya, sekian aja dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah.